Jemaat yang dikasihi Tuhan, kadang kita salah berpikir bahwa iman Kristen itu hanya mikir surga dan neraka. Keliru. Iman Kristen bukan hanya berbicara tentang surga atau neraka, tetapi justru apa yang diajarkan firman Tuhan adalah merupakan hal yang perlu dihayati dengan baik, karena Tuhan memang menghendaki perubahan di dalam dunia ini. Perubahan bukan berarti berubah untuk mundur, tetapi berubah untuk maju, berubah untuk dekat kepadanya, berubah untuk setia mematuhi segala perintahnya. Lalu minggu ini rupanya Sinode GKMI mengangkat sebuah tema, yaitu tentang keadilan dan kebebasan. Saudara, berbicara tentang keadilan merupakan barang langka di negeri ini. Karena sering kita mendengar kata-kata keadilan itu, dalam segi hukum itu akan tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Ungkapan ini mengandung makna hukum yang terjadi di negeri ini kepada para penguasa, birokrat, dan orang yang bisa membayar. Maka hukum itu akan tumpul, tidak berfungsi. Tetapi apabila tajam ke bawah kepada rakyat biasa yang tidak mempunyai akses dan tidak mempunyai duit, maka itu sering menjadi bulan-bulanan. Berbicara tentang keadilan, saudara-saudara, kadang-kadang kita dibuat tidak mengerti. Karena kadang-kadang keadilan itu tidak berperasaan dan tidak mempunyai hati. Seorang nenek yang menemukan 3 buah coklat, lalu ketahuan yang punya, maka nenek itu dituduh mencuri. Lalu di depan pengadilan dia dijatuhi hukuman 7 bulan penjara. Seorang pencuri semongko, karena dia lapar dan haus, dia tidak punya duit, dan pada waktu ketahuan yang punya, maka orang yang mencuri semongko karena kelaparan ini, dia diganjar, dihukum 5 bulan. Bukan berarti mereka harus dibebaskan, tetapi inikah keadilan? Lalu para koruptor yang merampok uang rakyat yang jumlahnya miliaran rupiah hanya kena hukuman kurang lebih sekitar 4-5 tahun. Itu pun masih banyak remisi, banyak potongan-potongan, mungkin baru separuh dari hukumannya sudah bebas. Berbagai macam fasilitas diperoleh di dalamnya dengan alasan HAM. Keadilan ternyata barang mahal di negeri ini. Bukankah keadilan adalah dambaan semua manusia sedunia ingin diperlakukan secara adil di dalam kehidupan ini? Tidak mau ditekan dan dipaksa apabila tidak sesuai dengan hati nuraninya. Keadilan acap kali dipahami di dunia ini sebagai pembalasan yang setimpal terhadap musuh kita. Hukum keadilan yang benar adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi, pukul ganti pukul, dan seterusnya. Namun apabila kita memperhatikan bom bunuh diri yang dilakukan pemuda Palestina ke pemukiman orang-orang Yahudi, dalam waktu singkat akan dibalas dengan rudal peluru kendali oleh tentara Israel, dan mereka mengatakan ini adalah keadilan. Mereka menyerang, kami membalas, adil kan? Saudara, dan apabila hukum keadilan adalah hukum pembalasan, dan hukum semacam ini tidak akan pernah berakhir sampai kedua pihak sama-sama hancur. Itulah sebabnya Mahatma Gandhi, seorang tokoh pendiri Hindustan, dia pernah mengatakan, mata ganti mata hanya akan membuat semua orang menjadi buta.
Apakah tidak ada perhatian untuk merubah keadaan yang seperti ini? Saudara, apabila kita mencoba untuk merenung dari ayat-ayat yang baru kita baca, cukup menarik. Hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Ayat yang senada ini di dalam satu pasal, yaitu pasal 7, diulang sampai 5 kali. Terdapat di dalam ayat 17, ayat 20, ayat 24, ayat 26 dan ayat 40. Dan apabila kita baca semuanya saudara-saudara, kedengarannya ayat-ayat ini sangat konservatif. Rasul Paulus anti perubahan, Rasul Paulus anti inovasi. Lagi pula Rasul Paulus memegang erat-erat tentang nilai-nilai tradisional. Dan apabila kita perhatikan saudara-saudara, bukan hanya soal sunat, bukan hanya soal perkawinan, bukan hanya soal budak, tetapi banyak hal yang dikupas di dalamnya. Dan apabila kita mencoba untuk merenung dan memperhatikan ayat-ayat ini, kedengarannya Rasul Paulus adalah seorang reaksioner yang menentang kemajuan. Apabila kita sebut bahwa dia adalah seorang yang konservatif dan reaksioner, perlu kita pertimbangkan dengan baik supaya tuduhan yang seperti itu dapat dinetralisir dan tidak salah mengerti di antara orang beriman. Saudara, kalau teks ini ditulis sampai diulang-ulang, ia menuliskan hal itu dalam konteks waktu darurat sekarang. Adalah waktu yang penuh dengan kesusahan, penuh dengan berbagai macam tantangan. Dan apabila kita perhatikan dengan baik, saat ini adalah saat yang singkat itu. Kata Rasul Paulus, saat ini adalah waktu yang masih sisa. Biarlah orang-orang Kristen di dalam menghadapi penganiayaan gereja purba pada abad pertama itu, orang Kristen mau konsentrasi dengan serius. Yang jadi hamba tetaplah menerima dirinya sebagai hamba. Demikian juga di dalam segala perkara tetap seperti pada waktu dipanggil oleh Tuhan. Bila kita mencoba merenungkan ayat-ayat ini, saudara-saudara, Rasul Paulus sebagai seorang rasul, dia tidak ngawur hantam kromo, tetapi dia juga melihat situasi politik Roma pada waktu dulu. Dia melihat keadaan masyarakat pada waktu dulu, sehingga dia sangat hati-hati menggarisbawahi kebenaran firman Tuhan supaya dapat dicerna dengan baik. Sementara berpayah-payah dan mengalami kesusahan badani, mereka tidak akan bisa memusatkan perhatiannya kepada pekerjaan Tuhan. Itulah sebabnya Paulus mengungkapkan, biarlah kamu tetap dipanggil seperti dulu. Kalau kamu bersunat pada waktu dipanggil, jangan menghapus tanda sunat pada dirimu. Kalau kamu belum disunat, jangan memaksakan untuk disunat. Demikian juga apabila kamu jadi hamba, tetaplah menjadi hamba yang setia. Mengapa Rasul Paulus menasihati seperti ini? Bukankah Rasul Paulus dia mengatakan berontak saja, hai para budak. Tetapi dia selalu mengatakan patuh. Masalahnya bukan selamat dan tidak selamat mereka, saudara-saudara. Tetapi justru Rasul Paulus mau mengajak orang Kristen bagaimanakah menyambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Apabila Rasul Paulus di dalam 1 Korintus ini dia mengungkapkan, sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya.
Ayat ini kadang-kadang kalau tidak dicermati kita bisa bingung menangkapnya. Sebab seorang hamba, seorang budak yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, orang merdeka, milik Tuhan. Demikian juga orang bebas, orang merdeka, tidak budak, yang dipanggil Kristus adalah hamba Kristus. Permainan kata ini saudara-saudara mengandung prinsip kesetaraan, baik itu hamba atau budak atau orang merdeka, orang bebas di hadapan Tuhan adalah duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Tentu prinsip ini masih bercorak idealistis. Karena apa? Manusia masih memperhitungkan tentang basis material, manusia masih memperhitungkan status sosial. Tetapi Rasul Paulus dengan ayat 22 ini mau menggarisbawahi orang yang percaya kepada Tuhan, yang status sosialnya tidak sama yang satu dengan yang lain, karena ada orang yang beruntung, ada orang yang tidak beruntung. Paulus mengatakan biarlah duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, saling menghargai, saling peduli yang satu dengan yang lain. Dan itulah yang diharapkan oleh Tuhan. Lalu di dalam ayat 23 Rasul Paulus menegaskan, kamu telah dibeli dengan harganya, telah lunas terbayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Prinsip yang diajarkan ayat ini oleh Paulus adalah prinsip kebebasan atau kemerdekaan. Kaum yang telah dibeli lunas oleh Kristus, kita disadarkan kembali apabila kita ada di ruangan gereja ini karena kita sudah dibayar lunas oleh Kristus, yaitu kita sudah tidak menjadi budak dosa. Karena korban Kristus adalah korban untuk penebusan kita. Kita adalah orang merdeka di dalam Tuhan. Itulah sebabnya apabila kita cermati ayat-ayat ini, maka Rasul Paulus mau menekankan prinsip kebebasan bagi orang yang percaya kepadanya. Bila ayat-ayat ini kita renungkan dengan cermat, maka gereja Tuhan di dalam segala gerak pelayanannya supaya menegakkan keadilan dan kebebasan di dalamnya, biarlah melalui semuanya itu nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Janganlah kamu menjadi hamba manusia. Itu berarti kita diajar untuk berjuang. Pembebasan bukan hanya pembebasan diri sendiri, tetapi juga ikut memikirkan orang lain sesama kita. Apabila mereka diperlakukan tidak adil, mereka mengadakan penindasan, demikian juga tekanan-tekanan yang tidak manusiawi. Rasul Paulus melalui 1 Korintus 7 mengingatkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan supaya mereka berlaku bijak di dalam bersikap. Lalu bila kita cermati dari Lukas pasal 12 ayat yang ke-49, aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku. Sebelum hal itu berlangsung, kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Ayat-ayat ini apabila kita renungkan nada-nadanya agak kontradiktif. Tetapi justru kita harus cermati dengan baik. Saudara, Kristus datang membawa dampak. Ada perubahan-perubahan
di dalam kehidupan. Orang-orang yang percaya kepadanya mengawali dan memulai kehidupannya dengan apa yang diajarkan Tuhan. Dan kadang-kadang ini juga bertentangan dengan orang-orang yang satu rumahnya yang tidak seiman dengannya. Dan Tuhan Yesus katakan sering terjadi pertentangan antara yang satu dengan yang lain. Dan apabila itu terjadi, waspadalah kamu. Jadi kalau Tuhan Yesus mengungkapkan seperti ini, jangan ada orang Kristen yang berkata, "Dadi wong Kristen kok rekasane koyok ngene." Yesus Kristus dengan ayat-ayat ini mau mengatakan kepada kita, setiap orang yang percaya kepada Tuhan harus siap memikul salibnya, menanggung berbagai macam kesukaran dan kesulitan karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan itu adalah merupakan sesuatu yang sangat serius sekali. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, apabila kamu melihat awan naik dari sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan. Dan memang terjadi. Namun apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Tuhan Yesus memberi aplikasi, kalau tanda-tanda zaman yang ada di sekitarmu kamu mengerti dan bisa menebak, apakah kamu tidak mengerti tanda-tanda zaman pada akhir zaman ini? Saudara, Tuhan Yesus mengingatkan kita menjadi Kristen, percaya kepadanya, bukan semuanya enak, kepenak, berjalan mulus seperti ada di atas jalan tol. Bukan. Tetapi ada pertentangan, ada salib, ada tantangan. Tetapi justru orang yang tetap setia kepadanya, mereka itulah yang diperkenan oleh Tuhan. Lalu apabila kita memperhatikan ayat-ayat ini, kebenaran-kebenaran apa yang bisa kita petik, yang bisa kita tetapkan sebagai prinsip dan aplikasi kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan? Yang pertama, kita dapat melihat apa yang diuraikan oleh Rasul Paulus. Karya Kristus di atas kayu salib adalah merupakan sesuatu yang sangat istimewa. Bukan hanya berdimensi spiritual, tetapi juga sosial. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang banyak. Dan korban Kristus secara heroik di atas kayu salib mengingatkan kita semua, saudara-saudara, perjuangan yang berat yang dilakukan oleh Kristus adalah merupakan teladan untuk mempertahankan prinsip ilahi, supaya orang Kristen juga sanggup menanggungnya di dalam kehidupan ini. Demikian juga apabila kita perhatikan kebebasan, kemerdekaan. Kebebasan yang dimaksud di sini adalah kita diajak untuk berpikir bukan hanya kepada diri kita sendiri. Justru apabila kita memperhatikan ketidakadilan, penindasan, penghisapan, demikian juga hal-hal yang sifatnya intimidasi, bukankah kita diingatkan gereja, komunitas Kristen adalah komunitas yang menegakkan keadilan dan kebenaran? Kalau demikian, apa yang disoroti di dalam perjanjian lama, saudara-saudara, tentang kemiskinan di dalam perjanjian lama selalu disoroti orang yang miskin, anak yatim piatu, janda-janda tua, orang-orang asing yang tidak ada yang melindungi. Dan apabila kita memperhatikan padanan di dalam perjanjian lama ini, bukankah kita dapat melihat di sekitar kita ada kaum buruh yang miskin, kecil upahnya. Ada para petani yang hanya sebagai penggarap, ada nelayan kecil, ada orang miskin kota, kaum perempuan yang sering menjadi objek penganiayaan,
Demikian juga diperlakukan tidak adil, menjadi korban kekerasan. Minoritas atas nama agama menjadi korban yang mayoritas. Bahkan apabila kita perhatikan di negeri kita ini, ada orang yang sudah tinggal di kampung halamannya, bisa terusir hanya berbeda kepercayaan, hanya berbeda pandangan agama. Namun toh sampai saat ini kita dapat melihat pemerintah juga belum bisa mengatasi dengan baik dan masih tetap menjadi pengungsi di negaranya sendiri dan tidak bisa kembali ke kampung halamannya. Apabila gereja dihadapkan dengan kepincangan-kepincangan ini, apakah kita berkata masa bodoh? Itu kan bukan orang Kristen, itu kan bukan saya, itu kan bukan kelompokku, bukan demikian. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan kita semua, saudara-saudara, firman Tuhan mau mengajar kepada kita supaya kita peduli terhadap lingkungan dimanapun juga kita tinggal. Itulah sebabnya bila perjuangan Rasul Paulus, bila perjuangan para nabi, bila perjuangan gereja menghadapi berbagai macam tantangan dunia ini, bukan hanya surga dan neraka yang dipikirkan, tetapi kehidupan nyata di sekitar kita adalah merupakan sesuatu yang sangat serius sekali. Rasul Paulus selalu mengingatkan kita di dalam perjuangan gereja, saudara-saudara, supaya gereja konsekuen dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ajaran gereja boleh baik, memukau telinga, banyak orang yang mendengar, nasihat yang disampaikan gereja adalah indah, semua orang mau memperhatikan, tetapi apabila gereja sendiri tidak melangkah, orang Kristen sendiri tidak menjadi pelaku dari apa yang dinasihatkan oleh firman Tuhan, bagaimana pembaharuan itu terjadi? Meskipun kecil, tetapi langkah pertama itu sangat penting untuk langkah-langkah selanjutnya. Memang kita butuh hikmat yang dalam, dan sepenuhnya hikmat kita adalah pimpinan dari kuasa Roh Kudus-Nya. Dan petang hari ini bila kita mencoba untuk merenung kembali, saudara-saudara, firman Allah adalah merupakan sesuatu yang dahsyat, karena setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan sesuatu yang dikerjakan oleh Allah. Dan kalau itu adalah prinsip kebenaran, maka orang Kristen adalah menjadi pelopor dan pelakunya. Lalu bila kita mencoba untuk mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita mulai dari yang kecil, dari keluarga kita. Apakah suami, istri, dan anak-anak sudah berlaku adil di dalam rumah tangga kita? Atau suami melakukan sewenang-wenang terhadap istri dan anak-anaknya? Lalu bagaimana dengan pergaulan kita di tengah-tengah masyarakat? Apakah merupakan pergaulan yang diperkenan dan orang menjadi suka? Atau justru orang menjadi benci karena kita terlalu sombong terhadap mereka? Bagaimana di tempat kerja kita? Bagaimana di gereja kita? Bukankah di sana ada orang-orang yang tidak jarang mengalami perlakuan yang jauh dari semangat keadilan dan kebebasan? Apabila kita perhatikan, saudara, bagaimana sikap kita terhadap pembantu rumah tangga kita? Adakah peduli? Bagaimana terhadap koster yang ada di gereja ini atau Pak Bon yang setiap hari kita jumpai? Jangan-jangan disengaja atau tidak, kita sendiri selama ini telah menjadi pelaku-pelaku ketidakadilan terhadap mereka. Bukankah orang yang percaya kepada Kristus, kita selalu diingatkan
untuk saling peduli. Dalam konteks perayaan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-68. Saudara, mari kita menjadikan diri kita ini menjadi insan-insan pecinta dan praktisi dari keadilan dan kebebasan. Karena gereja harus melangkah, dan langkah gereja adalah langkah yang diharapkan, ditunggu oleh dunia. Perubahan itu pasti harus ada. Pertanyaannya ialah, apakah ada orang yang mau mengawalinya? Paulus mengajarkan orang yang mengerti itulah yang harus mengawalinya. Amin.